Tim Satres Narkoba Polresta menangkap 2 pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang beroperasi di Kota Bengkulu. Napoleon dan Edward yang merupakan warga Kecamatan Sungai Serut ini ditangkap di kediamannya masing-masing. Kasat Narkoba Polresta Bengkulu, AKP Tommy Sahri mengatakan penangkapan kedua pelaku berawal dari informasi masyarakat. Polisi yang menyelidiki kemudian menangkap Napoleon, sementara Edward merupakan hasil dari pengembangan dari pelaku pertama yang ditangkap. Dari tangan kedua pelaku ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Salah satunya 2 paket sabu-sabu siap edar yang disembunyikan Napoleon di rak buku dan pot bunga di depan rumahnya. Dan dapat diamankan 1 pelaku, YY, inisial YY. Jadi kita dapatkan 2 paket, di mana tersangka menyimpan paket tersebut di 2 tempat di rumahnya di Kelurahan Surabaya, Bengkulu. Yang pertama kita dapat amankan 1 paket tersangka simpan di dalam pot yang disimpan di depan rumahnya di dalam toko gudang garam. Terus kita kembangkan kembali, ternyata yang bersangkutan menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamarnya, di tempatnya di rak-rak buku. Setelah itu kita amankan, dibawa ke Polresta Bengkulu, dan dalam hal ini kita kembangkan terhadap pelaku, dan pelaku YY mendapatkan jenis narkoba tersebut atau sabu tersebut didapat atau ia beli di temannya. AKP Tommy Sahri menyebut Napoleon dan Edward ini merupakan residivis kasus pencurian yang baru keluar dari penjara. Hingga kini kedua pelaku masih diperiksa dan terancam dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dunka Kurniawan melaporkan dari Kota Bengkulu. Salah satu rumah warga di Kelurahan Sawolebar, Kota Bengkulu, dibobol pencuri pada Rabu dini hari. Pelaku sempat terlihat oleh istri pemilik rumah dengan ciri-ciri mengenakan celana kolor berwarna merah tanpa mengenakan baju serta penutup wajah berwarna hitam seperti ninja. Menurut korban, anehnya pelaku bisa masuk tanpa merusak jendela maupun pintu dan juga tidak ada bekas kerusakan di bagian lainnya. Selain itu, pelaku juga leluasa berada di dalam rumah. Padahal suami korban saat itu sedang tidur di luar kamar dan pelaku berjalan di sebelah suaminya. Korban melihat pelaku saat terbangun dan keluar kamar pada pukul 2 dini hari. Ia melihat pelaku sedang berjalan ke arah dapur dan langsung membangunkan suaminya. Namun anehnya saat dihampiri, pelaku sudah menghilang. Sebenarnya ibu bangun tuh kadang sholat tahajud, sholat aku bagaikan lah. Nah, terus tuh belum itu bangun aja cuma lengak apa itu masih ada dua-duanya tuh. Ada tuh ibu guling lagi. Tidak sampai berapa menit ya pasaan ibu. Ibu tersentak lagi. Ibu tersentak tuh ibu tertengok ada orang lewat keluar dari rumah, dari kamarku, pakai celana kolor merah, sama mukanya ditutup hitam, cuma lewatnya dari belakang sini. Iya, pakai sebo hitam itu ya, Boy. Ibu bangunkan, bapaknya udah tidur siko. Ya. Ada orang bangun, ada orang masuk. Mana ada orang bangun gitu ya? Mana ada orang masuk katanya. Ibu bangunkan. Baru tengok apa itu dedeknya, duit tadi ambil orang dalam tas tuh, tas ibu terus lari ke belakang situ. Berapa duit hilang ya? Kalau duit sekitar 2 jutaan gitu. 2 jutaan. Cuman HP anakku baru belinya. HP apa, Bu? Oppo kan? Oppo kayak Oppo. Bekolor, Baik. Dia berkolor. Kolor merah. Baju tidak yo. Tidak berbaju. Enggak, Tapi badannya besar tinggi. yang ditutupkan ke kepala itu bukan bajunya tuh lah, bukan? Mungkin sangkut bajunya tuh lah. Pencurian ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya korban kehilangan tabung gas dan kali ini selain 2 ponsel, korban juga kehilangan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Pencurian ini telah dilaporkan ke polisi dan korban berharap pelaku segera tertangkap. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Akibat diguyur hujan deras beberapa hari terakhir, jalan yang merupakan akses satu-satunya keluar masuk warga Desa Surau, Kecamatan Tambak Penanjung, Bengkulu Tengah, terancam ambruk lantaran tergerus derasnya arus sungai yang berada di bawahnya. Salah satu warga Desa Surau, Beben, mengatakan kerusakan jalan ini telah berlangsung cukup lama.
namun semakin parah akibat diguyur hujan deras dan naiknya debit air dalam beberapa hari terakhir. Dari 4 unit gorong-gorong yang terpasang, saat ini hanya menyisakan 2 diantaranya yang masih utuh.